Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak menjelang siang. Saya mengucapkan selamat belajar pada kalian. Semoga dalam pandemi ini kalian sehat-sehat selalu. Kemudian Bapak akan memberi materi mengenai poros gadan atau propeller shaft. Kalau kalian lihat di buku teknik otomotif, yaitu pemeliharaan sasis dan peminat tenaga pada otomotif, ya. Jadi materi selanjutnya adalah propeller shaft atau poros gadan. Poros gadan itu fungsinya untuk meneruskan tenaga, ya, meneruskan tenaga dari mesin atau engine ke roda belakang. Ada juga kendaraan, misalnya mobil sedan, itu penggeraknya ada dari mesin. Jadi menggerakkan tenaga dari mesin ke roda depan. Kemudian kalau mobil berat, misalnya truk atau yang mau sedang, itu tenaganya mulai dari mesin ke roda belakang. Jadi istilahnya ada mesin di depan menggerakkan roda depan, ada mesin di depan menggerakkan roda belakang. Kemudian poros gadan atau propeller shaft itu fungsinya untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda. Nah, poros gadan komponennya, ya, mulai dari depan, poros gadan atau propeller shaft ini kalau pada gambar ini gambarnya poros roda belakang propeller shaft. Ini propeller shaft, ini mesin, ini propeller shaft. Jadi mulai dari transmisi sampai ke gadan, ya, propeller shaft. Jadi propeller shaft ini komponennya terdiri dari mulai dari belakang transmisi itu penyambung, ya, penyambung. Kemudian porosnya yang bentuknya bulat, kemudian ke diferensial ke gadan, barulah nanti dari gadan ke roda belakang, ya. Ini propeller shaft. Nah, propeller shaft itu bentuknya bulat, ya, bulat, terbuat dari logam besi baja, ya. Tebalnya tuh kira-kira 1 mili lah. Jadi tebal propeller shaft ini bentuknya bulat. Ini terbuat dari baja yang tahan karat, ya. Nah, itu di dalamnya itu kosong, jadi bolong, ya, bolong. Dia hanya meneruskan tenaga dari mesin ke roda belakang. Nah, propeller shaft ini suatu saat akan mengalami kerusakan. Kerusakannya itu adalah
komponen pada profil sub itu ada poros yang terbuat dari baja atau besi, tahan karat. Itu yang bulat itu kemungkinan lama-lama akan berkarat, ya, akan berkarat sehingga nanti tidak kuat, ya, bagian sisi. Kalau Bapak gambar, ini yang dari transmisi, ya. Ini mesin, ini transmisi. Nah, ini propeller shaft, ya. Ini penyambung. Ini roda belakang. Nah, itu. Nah, propeller shaft yang ini terbuat dari baja, ya, baja yang tahan karat. Ini bulat bentuknya, harus bulat. Ini dalamnya kosong, ya, tidak boleh diisi, dalam keadaan kosong. Jadi dia berputar, ya. Nah, masukkan tenaga dari transmisi ke roda belakang, yaitu ke gardan. Nah, nanti roda kiri, roda kanan. Propeller shaft kalau sudah bertahun-tahun ini mengalami perubahan, ya, kotor itu, ya, kena debu dan lain-lain. Ini nempel di sini. Nah, ini nanti harus dibersihkan, ya, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Ini harus dibersihkan, ya, karena terutama kalau truk, kendaraan sedang dan berat itu tidak kelihatan, ya. Jadi sebulan sekali diperiksa, ya. Kalian nanti karena kelas 3 ini sudah mendiagnosa, jadi kalau propeller shaft umpamanya tidak mutar atau lain-lainnya, ya, ini harus diperiksa. Kemungkinan, ya, baut yang ada di sini longgar. Kalau longgar, ya, bunyi berisik. Tapi kalau ada lepas, semuanya kan ada 4, bautnya ada 4, umpamanya ada 3 yang jatuh, tinggal 1, berisik di sini. Baik di depan maupun di belakang, ini ada baut. Nah, kalau propeller shaftnya ini lama-lama akan kotor, ya, kena cipratan oli dari transmisi menempel, kemudian debu-debu. Nah, ini harus dibersihkan, ya, sebulan sekali atau 3 bulan. Kalau nanti terjadi tipis pada tabungnya ini, ya, atau nanti suatu saat kena benturan batu sehingga bengkok. Nah, kalau bengkok, nah, ini tidak boleh, harus diganti yang baru, nggak boleh. Jadi ini yang umpamanya bengkok, nah, ini diketok dengan palu, diluruskan, nggak bisa. Ini harus diganti yang baru, ya. Kemudian sebelum propeller shaft ini ada yang namanya universal joint, penyambung di sini, ya. Penyambungnya itu ada 2, yang di depan dekat transmisi, kemudian yang di belakang dekat gardan. Jadi kalau propeller shaft, kalau kita buka, ya, ini mempunyai sini ada universal joint. Jadi universal joint ini nempel di sini. Nah, ini ada pemegangnya. Nah, gitu.
Ini propel shaft, ini bagian atas. Ini disambung ke kopling, ya, harus transmisi kopling, harus kopling terus transmisi. Nah, dari transmisi disambung. Nah, sini ada dari transmisi, nanti ada penyambung yang menghubungkan universal joint. Jadi universal joint itu bentuknya silang. Nah, gitu ya. Yang ini nanti nempel di propel shaft, yang ini nanti nempel di transmisi. Ya. Transmisi ada porosnya lagi. Ya. Jadi antara transmisi dengan gadang itu ada dua komponen yang menempel di propel shaft, ya. Jadi universal joint depan dan universal joint belakang. Jadi universal joint ini kalian lihat di buku, ya. Itu universal joint dari besi bulat, ya, besi bulat bentuknya silang, ya, besi bulat. Ini nanti di pinggir sini ada rumahnya. Nah, gitu, sini juga. Nah. Rumah yang depan, ini yang di tengah-tengah. Jadi setiap silang ini ada rumahnya. Ya, ada rumahnya. Nah, ini terus itu. Sini ada rumahnya. Nah, di pinggir rumah porosnya ini, nah ini ada spider. Spider itu adalah besi yang bulat kecil, ya, kira-kira 2 mili. Ini berlubang, nempel di keliling. Ini rumahnya, rumah spider. Nah, ini spider sini ada berapa puluhan mengelilingi ini. Nah, tengah ini porosnya, poros silang, ya. Jadi kalau propel shaft sudah lama, misalnya udah 2 tahun, tentu di sini mengalami perubahan, yaitu mengecil. Jadi jalannya tidak begitu baik, ya, longgar gitu, ya, oblak atau longgar. Itu jalannya propel shaft tidak bagus, muternya propel shaft tidak baik. Mungkin jalannya tadinya tengah-tengah, lama-lama nggak simetris sehingga di tengah-tengah. Akibatnya ini nanti bunyi propel shaftnya, ya. Jadi untuk universal joint ini spider. Spider ini sama dengan poros yang kecil, mengelilingi di dalamnya ini, mengelilingi banyak, ya. Supaya nempel ini pakai gemuk ada warna hijau dan warnanya kuning. Nah, ini diolesi gemuk, jadi spidernya ini nempel di keliling ini. Nah, nanti poros ini
masuk ini rumahnya. Nah, jadi bekerja gitu. Ini nanti nempel ke transisi yang di belakang ini ke gada. Jadi universal join dan pos gadan ini jadi satu ya. Itu untuk meneruskan tenaga ya, dari transisi ke gada. Jadi untuk universal join dan propeller shaft, kerusakannya kalau propeller shaft ini bahannya ya dari besi atau baja ini menipis, karatan ya, kena air, kena oleh dan sebagainya, karena karatan, sehingga bisa juga kemungkinan nanti dia bengkok ya, begitu mobil mau mundur kemudian menahan yang di belakang, karena yang udah mau keropos bisa bengkok ini propeller shaftnya ya. Jadi kalau bengkok udah ganti yang baru, atau universal joinnya ini yang di tengah-tengah ini ya sudah tidak baik. Nah, itu harus diganti. Biasanya yang diganti ini speedernya atau ball joinnya. Jadi ini bentuk, ada juga yang tapi ini bentuknya panjang. Jadi bentuk bulat, ininya panjang ya, kira-kira 1 cm atau 1,5 cm. Ini untuk pelajaran propeller shaft dan universal join. Mungkin kalian ada yang bertanya, oleh karena itu kalian lihat untuk memperjelasnya, kalian lihat buku halaman 33 ya, diagnosis poros gadan atau propeller shaft ya, halaman 33. Jadi dari buku pemeliharaan sasis dan pembina tenaga. Nah, untuk sampai di sini mungkin ada yang mau tanyakan. Jadi ya, gambarkan propeller shaft dan